Shalom saudara-saudari jemaat sekalian. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Saya harap jemaat sekalian dalam keadaan yang baik ya. Kita juga tentu percaya bahwa Tuhan selalu setia menyertai kehidupan kita dari hari ke hari. Karena penyertaannya juga, hari ini dalam program Bina Iman kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema didikan bagi orang muda. Kita akan membaca dari Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Masa muda, masa yang dikatakan paling indah oleh sebagian besar orang tentunya. Khususnya bagi orang-orang yang saat ini sudah termasuk orang tua ya, atau dalam generasi baby boomers. Itu kurang lebih pasti mereka merindukan masa mudanya mereka. Ini bukan berarti saya merendahkan masa yang lain seperti masa anak-anak atau masa tua ya. Tapi masa muda itu adalah masa yang penuh warna. Masa yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Masa yang penuh dengan suka duka dalam menjalani kehidupan. Kita juga percaya bahwa masa muda itu adalah masa yang paling menentukan bagaimana kehidupan seseorang itu dapat dijalani sampai masa tuanya. Kalau kita mengenal anak-anak itu terkenal dengan sebagai masa di mana penuh dengan kesenangan. Kalau masa tua itu masa yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan kebijaksanaan. Tapi masa muda itu adalah masa yang penuh dengan pertumbuhan, masa yang penuh dengan semangat menjalani kehidupan. Nah, orang muda juga sering kan disebut sebagai penerus bangsa. Peran orang muda juga penting bagi kehidupan masyarakat. Jadi intinya masa muda, orang muda itu adalah masa yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Nah, berbicara orang muda, Alkitab juga banyak menyinggung hal tentang orang muda. Khususnya dalam bacaan kita hari ini yaitu Amsal pasal 22 ayat 6. Itu berbicara tentang kehidupan orang muda. Meskipun ayat ini berbicara dengan jelas tentang orang muda, namun sebenarnya ayat ini juga menyinggung pihak yang lain, yaitu khususnya orang tua. Dalam hal ini, orang tua kan disebut sebagai orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan pengalaman. Nah, di sini ayat ini seperti ingin mengatakan bahwa orang tua itu memiliki sebuah kewajiban dalam mendidik orang muda dengan benar. Dikatakan di sini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Perintah untuk mendidik dalam ayat ini, kalau dalam bahasa aslinya itu merujuk pada tindakan untuk mengabdikan diri. Lalu dituliskan jalan yang patut. Jalan yang patut itu berarti bahwa jalan yang seharusnya orang muda itu tempuh. Nah, ayat ini ingin berbicara bahwa ada suatu tugas yang sangat penting yang harus dilakukan khususnya oleh orang tua. Kalau misalnya dalam konteks gereja itu adalah hamba Tuhan tentunya. Nah, tugas itu adalah mendidik, mengawasi, dan mengabdikan diri dari setiap orang muda kepada kehendak Tuhan. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan pernyataan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan ingin kita sebagai orang yang sudah dikatakan punya banyak pengalaman, memiliki lebih banyak hikmat, itu orang tua atau misalnya hamba Tuhan dari gereja, kita punya sebuah tanggung jawab dan sebuah misi untuk mendidik orang muda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini dilakukan supaya hidup mereka itu tidak menyimpang dari jalan kebenaran atau tidak akan pergi kepada jalan-jalan yang salah, jalan kehidupan yang salah. Hal ini bertujuan supaya hidup mereka itu dapat bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun bagi lingkungan masyarakat luas. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapapun yang ingin menuju kepada Bapa harus melewatinya, melewati Yesus.
Nah, dalam hal ini jalan yang patut bagi orang muda itu adalah kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang tua atau sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita membimbing, bagaimana kita mendidik orang-orang muda yang dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki banyak potensi, yang memiliki banyak dinamika kehidupan. Tanpa bimbingan, tanpa didikan yang benar, mereka dapat menyimpang dari jalan kebenaran. Perenungan firman Tuhan dalam program Bina Iman pada hari ini itu menyadarkan kita bagaimana pentingnya orang muda itu dalam kehidupan. Dan perenungan firman Tuhan hari ini kiranya kita dapat lebih memerhatikan, lebih mendalami, lebih melihat bagaimana orang muda itu serta hal-hal yang harus dilakukan bagi kehidupan mereka, yaitu dengan mendidik dan membimbing serta mengabdikan kehidupan mereka supaya mereka dapat hidup menurut jalan kebenaran dari firman Tuhan. Amin.